9. Setelah mendapat pesan singkat dari Rifan, Hana langsung bergegas pulang. Entah apa yang ingin dia lakukan. Pasalnya, dia tidak pernah meminta pulang secepatnya. Namun, sebelum itu ia mampir ke toko roti sejenak untuk membawakan roti pizza pesanan Nurul. Sebenarnya, Nurul meminta Hana buatkan, tetapi dirinya belum sempat sehingga meminta di toko roti. "Selamat sore, bidadariku." Hana mengernyit, tumben sekali suaminya menyambut romantis seperti itu. Bahkan raut wajahnya terlihat bahagia. Mas." Hana ragu memanggilnya, bahkan beberapa bawaan sudah berpindah di tangan Rifan. "Tidak seharusnya Mas melakukan ini." Rifan menggeleng. "Nggak apa, sayang, kamu juga pasti capek. Selagi Mas pulang cepat dan tidak ada salahnya memanjakan istri sendiri." Kap, bahkan, pria itu sudah mendaratkan bibirnya singkat di pipi. Beruntungnya tidak ada Nurul. Sudah dipastikan anak itu akan cemburu jika melihat kelakuan abinya yang berubah romantis. Bukan tak biasa, dia memang selalu romantis. Namun, halnya aneh saja. Biasanya Hana yang melakukan itu kepada suaminya dan berbanding terbalik seperti ini agak tak tahu diri kelihatannya. "Maafkan aku yang selalu sibuk di butik." "Ya, Mas." Ucapan Hana terlontar penuh salah. Seharusnya, ia memang di rumah cukup merawat suami dan Nurul saja. Namun, kesedihan selalu menyertai saat keduanya pergi dari rumah. Setidaknya dengan Hana memiliki pekerjaan dapat mengurangi kesedihan yang ada. Ia juga bisa mendapat pengalaman dari karyawannya sendiri. "Mas sudah makan belum? Biar Hana siapkan." Hana sudah berada di kamar bersama suaminya. "Tidak perlu masak, Dik. Kita makan di luar saja," tutur Rifan yang bergelayut manja di belakang Hana. Padahal wanita itu sedang membersihkan wajahnya yang setiap hari dilakukan setelah beraktivitas di luar, tetapi tidak ada pemberontakan sedikit pun. "Mas rindu sudah lama tak pergi bersama kalian berdua." Selama ini Rifan selalu disibukkan dengan nyuya pekerjaan, lalu ditambah masalah kemarin bersama Hana membuat keduanya sedikit merenggang. Hana pun yang melihat raut wajah suaminya dari pantulan kaca langsung memutar kursinya untuk saling berhadapan. Pantas meminta pulang cepat." Rifan terkekeh, habisnya wanita itu jika tidak diberitahu pasti akan kembali pulang larut dan tak ingat dengan waktu yang tersisa jika di rumah pun rindu padanya. Kap. Rifan mengecup wajah Hana yang sudah menjadi candu untuknya. Ia sangat gemas dan begitu mencintainya. Rasanya tidak ingin melewatkan momen berdua bersamanya. "Bunda," teriak Nurul tak sengaja melihat kedua orang tuanya sedang berdekatan. Seketika Hana langsung mendorong tubuh Rifan dan melirik ke arah Nurul. Lagi-lagi Rifan tak selalu melihat tempat. Untung saja bukan adegan dewasa dan pria itu hanya menghabisi wajahnya. Tetapi Hana khawatir mata Nurul telah terkontaminasi dengan apa yang dilihatnya. "Ups, maaf, Bunda. Nurul nggak tahu kalau ada Abi juga." Nurul menggigit bibir bawahnya ragu. Ia kikuk menatap kedua orang tuanya yang saling melirik karena kedatangan Nurul. "Nggak apa, sayang. Ada apa cari Bunda?" Kini Hana sudah menghampiri Nurul yang tak mau bergerak. Ia memberi rengkuhan juga sentuhan agar tidak merasa bersalah. Nurul mau nagih pesanan Nurul, keke Nurul sebagaimana usianya yang polos nan manja. Hana memukul keningnya pelan. Ia hampir lupa jika ingin memberikan pesanan Nurul, tetapi karena mendapat sambutan hangat dari Rifan membuatnya sedikit lupa dan entah disimpan di mana oleh Rifan tadi. "Ini, Nak, maaf, ya." Rifan sudah lebih dulu memberikannya dengan senyum yang merekah. "Oh iya, setelah Isya nanti kamu bersiap, ya. Abi mau ajak kamu dan Bunda keluar." Mata Nurul sumringah mendengar penuturan abinya. Mimik wajah yang awalnya ragu kini kedua sudut bibirnya mereka lebar dan langsung menerima bingkisan yang berada di tangan abinya. Saat itu pula, Nurul berlari dan Hana menggeleng melihat sikap putrinya yang menggemaskan. Lalu melirik wajah Rifan seolah membalas senyumannya. "Sudah
Aku mau bebersih. Bahaya dekat kamu, Mas. Hana melenggang pergi tanpa memedulikan suaminya. Begitulah kebiasaan Rifan jika sudah bertemu Hana, seolah pria itu lupa akan masalahnya dan tak pernah menunjukkan kemarahannya selain diam. Waktu semakin berjalan dan Rifan menepati janjinya membawa kedua wanita yang ia jaga selama ini. Hana dan Nurul sudah tampil cantik memukau membuat pandangan Rifan tak ingin lepas darinya. Nurul yang begitu antusias, berceloteh sedari tadi dan Rifan tak ada bosannya untuk menjawab. Hana pun ikut senang merasakan kebahagiaan yang belum sirna dan ia hanya mengikuti langkah suaminya pergi. Sesampainya pun Hana belum mampu berkata, entah di mana dia sekarang, tetapi tampaknya sepi, tidak ada kendaraan yang parkir menemani mobil Rifan yang baru saja datang. Abi kok sepi banget. Perkataan Nurul cukup mewakili rasa penasaran Hana dan Rifan hanya memberi senyum sembari menggandeng lengan Hana dan Nurul di tangan kanan kirinya. Hana tertegun. Setelah memiliki Nurul, memang rasa sayang Rifan tak pernah berubah, bahkan pria itu bisa membagi rasa sayangnya sesuai porsi. Dia juga sangat menyayangi Nurul tanpa lagi harus mengingat siapa Nurul sesungguhnya. Saat hendak memasuki, keadaan ruangan begitu gelap, tetapi saat kaki melangkah seketika lilin yang berada di sekitar langsung menyala seolah menyambut kedatangannya dengan romantis. Hana terharu, netranya mengedar ke seluruh ruangan dan terlihat banyak bunga mawar serta lilin yang menyala di meja makannya. Silakan duduk bidadari-bidadarinya Abi. Kini Rifan sudah menaiki Nurul ke atas kursinya. Beruntungnya, ia menjadi paling tampan di antara kedua wanita di hadapannya. Tidak merasa tersingi dan jelas tampannya hanya Rifan seorang. Abi siapkan ini semua untuk kalian. Rifan memberitahu dengan bibir yang mengembang. Dan ini untuk istri salihahnya Abi. Pria itu memberikan bunga segar kepada Hana di hadapan Nurul. Anak usia itu ikut tersenyum dan merasakan bagaimana sikap romantis Abinya pada sang bunda. Sudah jelas jika Hana pun pasti akan merasakan hal yang sama. Begitu kentara saat ini wanita itu sedang ternganga melihat bunga di hadapan yang belum juga diambil dari tangannya. Speechless aku, Mas. Terima kasih. Hana mengambil bunga itu dan langsung mendapat kecupan dari suaminya, lalu bergantian Nurul yang mengecupnya. Keduanya begitu kompak seolah saling bekerja sama melakukan hal ini. Namun, ia tak peduli dan malam ini cukup berkesan untuknya. Makan malam pun tercipta sangat indah, menambah kenangan dalam memori Hana. Canda dan tawa tak mengurangi kebahagiaan mereka. Rifan begitu memerhatikan dirinya juga Nurul, memastikan semua perutnya terisi dengan kenyang. Malam semakin larut, ketiganya pulang dan terlihat Nurul sudah tergeletak di jok belakang dengan terbaring. Kelakuan anak kecil jika sudah kenyang, akan mudah sekali untuk tertidur. Kini hanya dua insan yang menjaga Nurul di tengah keheningan juga jalanan yang sepi seolah semakin menambah rasa kikuk pasangan tersebut. Mas, bagaimana dengan tawaran Hana kemarin? Mas nggak mencoba untuk melupakannya, kan? Hana langsung bertanya tanpa basa-basi. Sejak tadi ia hendak bertanya dan mencari momen yang pas dan dilihatnya Nurul sudah tertidur sehingga memberanikan diri untuk berbicara. Ia tidak ingin adanya acara tadi justru membuat hati Hana berubah pikiran. Rifan tersentak mendengar kalimat istrinya yang baru saja merasakan momen bahagia bersama. Padahal belum sampai rumah dan dia sudah kembali bertanya yang menjadi masalah besar dalam rumah tangganya. Dik, kamu yakin ingin melakukan itu sama Mas? Kini, Rifan tak emosi. Ia menimpali ucapan Hana penuh kelembutan. Hana, kan sudah mengatakan berulang kali jika Hana ikhlas, Mas. Bahkan, Hana sendiri yang meminta. Hana membenarkan posisi duduknya untuk menghadap Rifan. Betulkah rasa ikhlasmu itu dari hati, Dik? Bukan dari mulut semata. Pasalnya, tidak ada wanita yang ingin dimadu begitu saja. Rifan kembali meyakinkan, ia tidak ingin Hana salah niat dan menyakiti dirinya sendiri.
Apalagi rasa sayang Hana begitu besar dan tahu betul bagaimana sikap Hana yang selalu melayani, merawat suaminya sepenuh hati. Tidak mengenal lelah dan hormat padanya. Namun, rasa ikhlas yang dilontarkan tak percaya jika datang dari hatinya. Hana diam, tenggorokannya tercekat mendengar kalimat Rifan yang mencolos dalam dada. Entah harus bersikap apa lagi agar suaminya itu percaya. Memang kenyataannya tidak ada wanita yang ingin dimadu. Lihat mataku, Mas. Apa keyakinanku tak cukup membuatmu percaya? Aku ikhlas lillahi ta'ala, tegas Hana tanpa air mata dan begitu tegas mengucapkan satu kali napas tanpa bergetar. Berarti kamu siap menerima keputusan Mas, Dik. Rifan menoleh melirik istrinya di samping. Bersambung. 10. Hana termenung setelah mendengar kalimat Rifan yang membuat hatinya sedikit merasakan nyeri. Percaya tak percaya semua sudah menjadi keputusannya. Kenapa belum masuk kamar? Kamu sedih mendengar jawaban Mas. Rifan melihat istrinya yang terdiam di halaman rumah. Sedangkan tadi Rifan langsung membopong tubuh Nurul yang sudah tertidur. Ia pikir istrinya mengikuti dari belakang dan ternyata dia berhenti di halaman rumah dengan wajah sedihnya. Hana menggeleng. Ia menghapus jejak air matanya yang sudah terlihat oleh Rifan. Tidak, Mas, aku bahagia mendengarnya. Akhirnya kamu mau menuruti permintaanku. Lirih Hana menahan sesak. Ia pikir Rifan akan bersikeras menolak, tetapi ternyata dia menyetujui untuk menikah lagi sesuai keinginannya. Jangan bohongi Mas tentang perasaanmu, Dik. Mas bisa lihat jika kamu tak benar mengikhlaskan. Rifan mendekat dan menatap jelas kedua bola mata Hana yang berbohong. Jika tidak ikhlas, aku tak akan meminta Mas untuk menikah lagi. Aku tak sabar menanti hari itu Mas, tutur Hana dengan hati yang begitu tegar. Berbeda dengan Rifan yang tak yakin pada Hana. Entah terbuat dari apa hati istrinya itu yang mudah sekali mengikhlaskan. Bahkan, dia sangat menantikan hati itu. Sungguh, hati Rifan tak bisa berkata. Ia lemah dan tak mampu membuat wanitanya menangis seperti ini. Dik, semua permintaanmu Mas lakuin demi membahagiakan kamu. Tentang kamu yang meminta untuk melakukan salat, beberapa hari ini Mas selalu mendapat jawaban yang sama. Tetapi Mas ragu. Ragu karena khawatir tak bisa adil nantinya dengan kamu. Rifan mengungkapkan seluruh hatinya kepada Hana. Jawaban demi jawaban yang ia dapat mengarah untuk mengiyakan. Namun, Rifan tak yakin bisa menjalankan. Senyum Hana mengembang. Tidak ada yang Hana lakukan selain bersyukur, walau kenyataannya tidak akan ada wanita yang bersyukur melihat suaminya menikah lagi. Ada rasa sedih yang tertahan, tetapi kebahagiaan Hana jauh lebih besar sehingga meyakinkan suaminya yang sudah mengambil keputusan dengan tepat. Bismillah, Mas, kamu paham ilmunya dan pasti bisa menjalani apa yang sudah seharusnya menjadi garis takdir kita masing-masing. Hana memberi satu kalimat semangat untuk suaminya. Rifan tak bisa membendung air mata. 10 tahun berumah tangga, begitu singkat kebersamaannya bersama Hana dan kini harus ada orang baru yang ikut bahagia bersamanya. Entah harus bahagia atau bersedih. Maafkan Mas jika sudah menyakiti hatimu, Dik, ujar Rifan meminta maaf pada istrinya yang sudah menemani berjuang selama ini. Perkenalan dengan Hana memang begitu singkat. Tidak ada waktu 1 tahun dan Rifan memberanikan diri untuk mempersunting Hana menjadi pendamping hidupnya sampai sekarang. Walau pernikahannya tak berjalan mulus, tetapi Rifan bahagia bisa memiliki istri yang baik, pintar dan saleh sepertinya. Berharap, suatu saat nanti Allah kirimkan malaikat kecil dalam rahim Hana. Kamu tidak salah, Mas, aku yang salah karena tidak bisa memberikan Mas keturunan. Aku hanya wanita penuh kekurangan, Mas. Insya Allah cinta dan sayangku akan tetap sama untuk Mas orang. Hana langsung merengkuh tubuh suaminya erat, merasakan dekapan hangat yang mungkin nanti akan terbagi. Masya Allah kamu memang salihah, Dik. Insya Allah surga untukmu. Kap, Rifan tak bisa menahan haru.
Ia mengecup kening Hana dan mengajaknya masuk ke dalam karena udara di luar cukup dingin. Hari berganti hari dan tidak ada keromantisan yang terlewati. Hana dan Rifan semakin erat seolah melupakan masalah yang tengah menggerogotinya. Bahkan tiap pagi dan pulang selalu dijemput oleh Rifan. Hana mengakui keromantisan Rifan memang tak berubah dan sampai detik ini Hana masih merahasiakan Rifan dari para karyawannya untuk tidak ikut turun. Bukan karena tidak bersyukur memiliki suami yang nyaris sempurna seperti Rifan, tetapi Hana hanya ingin menjaga nama baik suaminya dari gosip atau berita yang beberapa hari Hana dengar dari butiknya sendiri. Benar nih, Mas nggak usah turun. Padahal Mas mau mengantarkanmu sampai ruangan kamu loh, kata Rifan saat sudah sampai di depan butiknya. Ia menahan lengan Hana untuk tidak tergesa turun dari mobil. Setidaknya kalimat semangat atau sekadar kecupan tidak dilupakan begitu saja. Nggak usah, Mas, biasanya juga sampai sini saja. Hana menolak suaminya untuk turun. Tapi kamu belum pernah mengajak Mas masuk butikmu loh, Dik. Rifan sedikit menyindir. Ia bukan tidak suka, tetapi sangat suka karena posesif Hana yang sangat menjaga dirinya. Iya, buat apa? Mas nggak penting juga. Ah, lagi pula kebanyakan wanita yang ada di dalam. Sudahlah, lebih baik Mas segera ke kantor. Hana hendak kembali turun, tetapi lagi-lagi Rifan mencekal dengan terkekeh. Jadi kamu takut kalau suamimu ini digoda sama karyawanmu itu? Percaya diri sekali suaminya itu, tetapi ada benarnya juga. Hana lebih sering menjaga privasi keluarganya termasuk sosok suaminya yang tak dipulis. Bahkan, di media sosial saja tidak pernah memposting foto keluarganya. Hana lebih suka tersembunyi dan paling sering memposting gambar yang berada di sekelilingnya dengan kalimat yang dibuat sendiri. Iya, siapa yang gak cemburu melihat suami paling tampan ini dikerubungi banyak wanita di dalam. Bisa habis kamu, Mas. Hana ikut terkekeh menimpali perkataan Rifan. Haha, cie cemburu. Rifan justru meledek istrinya yang belum bisa turun. Hana menghela napas pelan. Aish, sudahlah Mas, Jenagan menggoda terus. Mereka ngelihatin dari kaca tuh, Mas. Aku datang dari tadi, tetapi belum turun juga dan jangan membuat pikiran buruk terjadi di kepala mereka. Rifan kembali terbahak. Kita ini suami istri. Apapun yang kita lakukan gak ada yang bisa melarang, sayang. Mereka juga pasti paham. Seketika Hana bergidik nyeri setelah mendapat bisikan dari suaminya itu. Apalagi tentang kalimat yang ia sendiri paham kemana arahnya. Rifan masih tertawa, tetapi melihat wajah Hana yang ketakutan membuat ia melepaskan genggamannya. Ya sudah, hati-hati, sayang, kalau ada someting kabarin aku. Rifan mengulurkan tangannya yang sudah ditarik lebih dulu oleh Hana. Wanita itu memang begitu patuh sampai salaman pun tak pernah tertinggal. Apalagi jika Rifan lembur di kantor, wanita itu dengan sukarela begadang hanya demi bisa mengecup tangan dirinya. Katanya biar berkah sehingga wanita itu jika bersentuhan dengan tangannya akan lama dan entah doa apa yang dia panjatkan untungnya. Siap, Mas, laksanakan. Hana selalu tersenyum kala mendapat kalimat semangat dari suaminya. Padahal sudah berbicara secara langsung, tetapi seolah berbeda rasa jika belum mengirim pesan sehingga Rifan aktif juga memberi kata semangat melalui kalimat singkat nan indahnya. Di dalam, Hana terkejut melihat kedatangan Dita yang kembali bekerja. Ia cukup senang dan menunggu kabar baik darinya. Masya Allah, ceria banget, Bu. Saya senang kalau melihat ibu seperti ini, kata sang karyawan melihat kedatangan Hana yang ramah. Memang biasanya Mebes Hana nggak ceria. Kini Dita yang kembali bertanya sembari melirik Mbah Hana di hadapannya. Ceria Mbak Dita, tetapi hari ini auranya berbeda. Hana menghendikkan bahu. Pasalnya, setiap hari selalu mendapat amunisi yang sama, kecupan singkat dari suaminya. Namun, hari ini lebih tenang saja hatinya. Ba, aku mau berbicara. Dita melirik atasannya yang belum beranjak. Ayo kita ke ruangan, kata Hana.
Tetapi sebelum pergi ia mengkonfirmasi jika beberapa pesanan model baju sudah dibuat dan selesai dijahit. Ia meminta pada karyawannya untuk menghubungi customer untuk mengecek kekurangannya. Setelah itu, Hana melangkah maju dan diikuti oleh Dita. Sesampainya di ruangan, ia menarik kursi, lalu mempersilakan Dita untuk duduk. Ia juga menyingkirkan benda yang berserakan di atas mejanya agar bisa berbincang dengan leluasa. Rasanya tempat yang berantak akan membuat perbincangan menjadi tak nyaman. "Bagaimana keadaan ibumu, Tak? Apa sudah lebih baik?" tanya Hana yang melihat ketegangan Dita. "Alhamdulillah sedikit lebih normal, Mbak. Ibu juga sudah dibawa pulang kemarin." Dita memberitahu dengan kedua tangannya di bawah meja yang berkeringat dingin. Rasanya tak bisa dikendalikan dan ritme jantungnya melebihi kecepatan di atas normal. "Syukurlah, jadi apa yang ingin kamu bicarakan? Apa ini menyangkut tentang jawaban kamu?" Hana hanya menebak meskipun nantinya bukan membahas itu. Dita menghela napas. Ia tidak tahu dari mana harus memulai berbicara. "Kurang lebih iya, Mbak, dan saya harap Mbak tidak marah dengan saya." Hana mengangguk. "Katakanlah, saya akan menerima semua yang menjadi keputusanmu, Tak." Dita meremas ujung hijabnya tak mampu berkata. Bersambung,